Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita belajar materi substansi genetika ya. Tetapi sebelum memasuki substansi genetika, kita flashback lebih dahulu ke materi sel pelajaran kelas 11. Masih ingat sel? Ya, di materi kelas 11. Oke, ingat ya. Baik. Apa itu sel? Ada yang tahu? Baik, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Kemudian sel juga unit penyusun semua makhluk hidup di dalam metabolisme tubuh. Nah, dari sel memiliki struktur dan fungsi masing-masing organelnya sampai ke sel unit reproduksi serta unit hereditas itu tadi. Nah, yang kita garis bawahi sekarang adalah pada substansi genetika dengan kaitannya dengan sel bahwa sel juga ternyata mampu melakukan atau disebut juga sebagai unit hereditas atau pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat dari siapa? Dari induknya atau keturunannya. Ya, sel memiliki komponen-komponen kimiawi yang di dalamnya apa saja baik anorganik maupun organik, yaitu ada karbohidrat, ya, ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, kemudian asam nukleat, ada garam, ada mineral yang terdapat di nukleoplasma. Yaitu nukleoplasma apa? Yaitu cairan yang terdapat di dalam nukleus, yaitu inti sel. Ya, cairan itu berada di dalam nukleoplasma, ya. Nah, kemudian sampai sini yang mau ditanyakan? Baik, lanjut ya. Di dalam nukleus terdapat faktor pembawa sifat, ya, yaitu apa? Itu adanya gen. Oke, adanya gen. Kemudian di dalam gen, ya, di dalam gen itu ada yang namanya kromosom. Betul tidak urutannya seperti itu? Salah ya. Baik, kita ulang. Ya, oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, lanjut ya. Oke. Kita tuliskan bahwa di dalam sel ada satu organel yang berfungsi untuk mengatur seluruh metabolisme yang ada di dalam tubuh, yaitu siapa? Nukleus. Ya, nah di dalam nukleus itu terdapat yang namanya kromosom. Oke, di dalam nukleus terdapat kromosom. Di dalam kromosom itu terdapat gen. Oke, di dalam gen terdapat yang namanya RNA dan DNA. Akan tetapi DNA lebih banyak yang terdapat di dalam nukleus daripada si RNA. Ya, oke. Nah, di dalam gen terdapat DNA. Oke. Nah, DNA ini adalah salah satu dari materi genetika yang berupa kode-kode atau instruksi yang disediakan atau disiapkan untuk membawa sifat-sifat hereditas yang akan diberikan kepada anaknya dari sel induknya. Begitu. Oke, sampai sini paham? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita bahas lebih dahulu adalah di gen. Jadi gen itu apa? Siapa? Oke. Gen yang berderet pada kromosom masing-masing mempunyai tugas khusus. Jadi pada saat gen masih dalam bentuk embrio, masih dalam bentuk balita, masih dalam bentuk kanak-kanak, masih dalam bentuk dewasa dan lain sebagainya, itu berbeda-beda fungsinya pada setiap kromosom dan selalu melakukan proses pembelahan ya di dalam tubuh.
Nah, siapa yang menemukan gen itu? Gen ditemukan oleh Thomas Han Morgan. Dia adalah ahli agenetika dan embriologi di Amerika Serikat pada tahun 1911. Oke, dia menyatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat di dalam lokus. Lokus itu apa? Tempat beradanya kode-kode genetika yang berada di dalam kromosom. Oke, gen terdiri dari protein dan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang ukurannya itu antara 4 sampai 8 mikro. 4 sampai 8 mikro ya. Dengan kata lain gen berfungsi gen berfungsi yang pertama adalah mengandung informasi genetika. Kemudian tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tentunya karena dia nanti akan diterjemahkan dalam proses sintesis protein. Ya, kemarin kita sudah bahas di proses pembelahan sel, di meiosis dan mitosis dengan beberapa tahapan, nanti akan kita lebih dalam lagi kuat ya. Kemudian ditentukan oleh susunan kimiawi dari basa nitrogen. Oke, kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti sel atau nukleus. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau disebut juga sebagai polipeptida yang berfungsi menjadi enzim yang akan mengatur reaksi-reaksi metabolisme di dalam sel. Oke, lanjut ya. Bentar. Kita hapus terlebih dahulu. Baik. Nah, ini dia. Ini adalah tubuh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya adalah sel. Tadi kita sudah bahas bahwa di dalam sel terdapat nukleus ya. Nukleus ini yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di dalam tubuh. Nah, di dalam nukleus itu adanya kromosom. Nah, itu tadi ya. Di dalam kromosom adanya gen. Oke, kemudian di dalam gen itu ada DNA sama RNA. Nah, si DNA dia untayan-untayannya atau si kromosom itu tadi yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA melerai atau membuka bungkusan-bungkusan benang-benang kromatinnya ini nih dibuka, kita lihat lebih dalam lagi adanya histon. Nah, histon ini adalah pembentuk nanti yang akan membentuk si kromosom seperti ini. Kemudian ketika lebih dalam lagi adanya gen ya yang ditemukan oleh si Thomas Han Morgan tadi. Nah, ternyata gen ini bentuknya seperti double helix atau sebutannya. Karena kenapa? Rantainya ganda. Ya, rantainya ganda. Kemudian dia memiliki basa nitrogen. Ada adenin dan ada guanin, kemudian sitokinin dan timin. Oke, kita bahas-bahas satu persatu ya. Baik. Kemudian di dalam sel tubuh itu ada namanya kromosom berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya. Artinya kedua homolog itu artinya keduanya mampu mempunyai bentuk yang sama, lokus gen-gennya yang bersesuaian. Ya, gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian disebut yang namanya alel. Nah, alel dibagi menjadi dua, ada alel homozigot, ada alel heterozigot. Kalau alel homozigot itu memiliki tugas yang sama ya antara kromosom yang satu dengan kromosom berpasangannya. Kemudian kalau alel heterozigot memiliki tugas yang berbeda.
gitu. Memiliki tugas yang berbeda. Dengan kata lain, alel adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog yang mempunyai tugas berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Ya, itu adalah si kromosom dan alel. Oke. Kemudian bagaimana dengan kromosom? Proses pembentukannya kromosom seperti apa? Baik. Nah, kromosom untuk membentuk menjadi kromosom itu tadi, yang ini ya. Nah, adanya protein histon yang Ibu bilang tadi. Protein histon ini berada di dalam inti sel atau nukleus itu tadi. Ya, yang akan membentuk yang namanya nukleosom. Oke. Kemudian nukleosom itu bentuknya seperti benang-benang yang akan menjadi lebih padat dan berpintal menjadi lipatan. Lipatannya apa bentuknya? Lipatannya disebut sebagai lipatan selonoid. Nah, kemudian terus dia menerus memendek dan menebal, maka dia akan membentuk yang namanya benang-benang kromatin, di mana kromo sama dengan artinya warna, sedangkan tin sama dengan artinya badan. Ya, kemudian setelah dia terus melakukan pemendekan dan penebalan, maka dia akan membentuk menjadi kromosom. Kromosom ini di dalamnya ada yang disebut sebagai salah satunya adalah sel kelamin. Dalam sel kelamin tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, ada sel sperma dan ada sel telur. Sel sperma itu memiliki zigot, ya, memiliki gen atau disebut juga dengan genom dengan X dan atau Y. Kemudian sel telur hanya memiliki X, yaitu satu kromosom kelamin disebut sebagai gonosom. Jadi setiap sel memiliki satu gonosom. Kalau pada laki-laki dia memiliki X atau Y, kalau pada sel telur atau perempuan dia memiliki satu, yaitu memiliki X saja. Jadi kalau misalnya nanti ketika fertilisasi X bertemu dengan X, maka dia akan menghasilkan anak yang perempuan. Sedangkan kalau atau Y bertemu dengan X, maka dia akan menghasilkan anak laki-laki. Ya, lanjut. Lanjut kita ke DNA. Nah, ini gambar kromosom ya. Ini gambar kromosom bentuknya. Ini satu kromatin ya, satu kromatin. Ini tengahnya namanya sentromer. Ya, ini lebih bagian dalamnya lagi terdapat di dalamnya adalah kromomer. Kromomer ini yang lipatan-lipatan ini, bulatan-bulatan ini ya namanya kromomer. Kemudian yang ini ya namanya kromonema. Oke. Nah, ini kromosom ketika melakukan bereplikasi atau berdabelan. Ya, melakukan ketika dia nanti melakukan transkripsi atau sintesis protein, transkripsi sama translasi. Oke, nah ini bentuk dari kromosom. Bentuk kromosom itu ada 4. Yang pertama ada telosentrik, ya ini bentuknya. Mana kursor ibu? Nah ini telosentrik. Ada yang kedua akrosentrik, ya kemudian submetasentrik. Dan yang keempat adalah metasentrik. Nah, kalau telometasentrik artinya dia tidak memiliki lengannya. Satu nih, satu dua harusnya memang sepasang, ya. Tapi ini tidak memiliki lengan. Kemudian akrosentrik, lengannya yang satu sempurna, yang satu lagi hanya sedikit yang keluar. Kemudian ini submetasentrik lebih panjang. Ya, lebih panjang dari akrosentrik, tapi tidak mensejajar dengan si yang ini. Kemudian metasentrik. Nah, baru metasentrik di tengahnya di sentromer ini sejajar, artinya bagian lengan yang sebelah sini dengan ukuran yang sebelah sini sama. Ya, ini adalah contoh dari macam-macam kromosom yang nanti akan membawa sifat ya dari orang tua atau cucu atau kakek buyut kalian. Oke, lanjut ya. Nah,
Oke, ini ada gambar, yang ini adalah RNA, yang ini kita ada DNA. Ya, oke. Apa itu DNA? Ya, DNA singkatan dari deoksiribonukleik acid. Oke, singkatan dari deoksiribonukleotid acid. Nah, DNA ini pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi yang lain, di mana polimernya lebih besar, yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Ya, unit-unit nukleotida. Apa nukleotida itu? Nukleotida terdiri dari, ya, yang pertama adalah gula, kedua adalah basa fosfat, yang ketiga adalah basa nitrogen. Gugus gulanya berbentuk seperti segi 6. Maaf, gugus gulanya itu berbentuk seperti segi 5, ya. 1 2 3 4 5 6. Maaf, segi 6. Segi 6 apa segi 5? Hah? Segi 6, ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah gula deoksiribosa. Kemudian asam fosfat bentukannya lingkaran, bulat, ya. Kemudian gugus basa nitrogen, itu gugus basa nitrogen itu ini. Nih. Nah, gugus basa nitrogen itu dibagi menjadi dua, ada pirimidin dan ada purin. Ada purin dan ada pirimidin. Nah, purin dan basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin ini terdiri dari sitosinin, guanin, adenin, dan timin. Hanya saja kalau purin itu ada guanin, ya, ini purin, guanin, kemudian adenin dan adenin. Sedangkan pirimidin ada sitosin dan ada sitimin atau cimin, ya, ini pakai C juga boleh. Oke, kemudian kalau disingkat, sitosin jadi C, guanin jadi G, adenin jadi A, timin jadi T. Nah, kalau dipasangkan, ya, kalau dipasangkan dengan ikatan hidrogen, nih, dengan ikatan hidrogen, lihat ini adalah lantai double helix, rantai yang memiliki 2 rantai. Nah, kalau misalnya dia semakin memiliki ikatannya tiga ikatan, ini 1 2, ya, sedangkan ini 1 2 3 ikatan seperti ini, artinya dia lebih kuat daripada yang kedua ini, karena spesifikasi pasangan basa ini disebut sebagai dengan komplementaris, ya. Nah, jika dipasangkan antara purin dan pirimidin, G ini akan berpasangan dengan C. Ya, guanin akan berpasangan dengan sitokinin, adenin berpasangan dengan timin. Ya, GC dengan AT. Sedangkan di RNA, ya, sedangkan di RNA atau disebut juga sebagai ribonukleotida acid, singkatan dari RNA, ya. Nah, merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri dari satu rantai atau single helix. Nah, satu single helix. Nah, di sini juga sama, gula pentosanya menyusun RNA, yaitu gula ribosa dan basa nitrogen. Ya, nah basa nitrogennya, purin pirimidinnya itu sebetulnya ada hampir sama, hanya saja yang T-nya si timin yang ada di sini kalau di RNA itu diganti menjadi urasil, ya, diganti menjadi urasil. Nah ini dia. Buka bawakan dulu. Nah ini menjadi urasil. Jadi G berpasangan dengan C, kemudian A berpasangan dengan U. Nah, ini kode-kode genetika ini yang nanti akan dilakukan atau diterjemahkan dalam proses sintesis protein. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Ya, oke, di sintesis protein yang nantinya akan diterjemahkan sifat yang akan dibawa atau yang akan timbul. Kalau sifat yang timbul di permukaan artinya fenotip, ya, yang dibawa artinya genotip. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Jenis RNA dibagi menjadi 3. Ada RNA, oke, ini double helix nih ya. Oke, DNA, ini DNA-nya. Nah, ini S berpasangan dengan G, ya. A berpasangan dengan T. S atau G ini ada C kalau tidak salah. Ya, C atau S juga sama. Ya, ini ikatan. Nah, ikatannya ini ikatan hidrogen yang Ibu tadi bilang ada yang 3, ada yang 2. Ya, ini fosfat. Nah, ini adalah gula. Oke. Nah, ini basa nitrogen. Nah, TA dan ini nih pasangan-pasangan kode genetika ini harus berpasangan. T bertemu dengan A, G bertemu dengan S, A bertemu dengan T, S bertemu dengan G. Enggak ada atau tidak bisa atau tidak dikatakan satu nukleotida kalau misalkan kode genetikanya ya, kode genetikanya misalnya di sini ada G, di sini ada A. Itu tidak bisa. Ya, tidak boleh. Itu namanya bukan nukleotida. Yang ada nanti ada penyimpangan kromosom. Nah, biasanya dalam tubuh kita itu mereka sudah sepasang-sepasang. Nanti tinggal diterjemahkan saja, dilanjutkan dari DNA menuju ke RNA. Karena proses yang pertama kali terjadi dalam sintesis protein itu ada transkripsi. Nah, transkripsi di sini dia terjadi di DNA. Ya, didabelkan terlebih dahulu dari sense menjadi antisense. Gitu. Nah, baru dari antisense baru diterjemahkan menuju ke RNA. Begitu. Nah, kode-kode ini yang nantinya akan berperan dalam sintesis protein. Begitu. Sekali lagi Ibu bilang, satu nukleotida itu terdiri dari satu gula, ya, deoksiribosa, kemudian satu fosfat dan sepasang basa nitrogen. Sepasang basa nitrogen. Ya, antara basa pirimidin dan purin. Oke, lanjut. Dan satu kalau tadi nukleotida, kalau sekarang nukleosida itu terdiri dari terdiri dari mana? Ini basa nitrogen yang sepasang, oke, ditambahkan dengan gula pentosa atau gula deoksiribosa tanpa adanya fosfat, itu disebut juga sebagai nukleosida. Kalau nukleotida terdiri dari ini, kemudian sepasang ini, itu nukleotida. Kalau nukleosida ini terdiri dari ini dan ini, ya, ininya tidak dipakai. Oke, lanjut. Nah, ini arti dari replikasi DNA. Nah, replikasi DNA atau pendabalan dari replikasi dibagi, nah ini 2. Ya, ada atau jenis-jenis dari jenis-jenis dari replikasi DNA ada pertama konservatif, ya, yang kedua ada semi konservatif, oke, yang ketiga ada dispersif. Lihat perbedaannya. DNA lama pada DNA konservatif, DNA lama ya ini, nah DNA baru seperti ini. Oke, jadi dia satu warna. Ya, kalau DNA baru yang semi konservatif nih, lihat. Ya, ada perbedaannya. Ya, dispersif kayak ini. Nah, ini perbedaannya. Wah, ini agak sedikit polos. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian RNA. Oke. Nah, ini RNA. Tadi sudah Ibu bilang, ya, kalau misalnya RNA itu punya kode genetika yang agak sedikit berbeda dengan DNA. Kalau di DNA adanya timin, kalau misalnya di RNA adanya urasil. Oke. Nah, RNA dibagi menjadi 3. Ada messenger atau RNA messenger atau mRNA, kemudian rRNA, RNA ribosom, kemudian tRNA atau transfer RNA atau RNA-T. Ya, kalau disingkat ini mRNA, rRNA, tRNA. Carriers information for DNA in the nucleus to ribosomes
in the cytoplasma. Jadi pembawa informasi dari DNA menuju atau dari nukleus ke ribosom di sitoplasma. Ya, kalau si arti dari mRNA atau tugas dari mRNA. Kemudian kalau RNA combination with protein to form ribosomes. Berarti dia mengkombinasikan antara protein di dalam ribosom. Artinya dia baru bekerja nih di sini. Kalau tadi hanya pembawa saja dari DNA atau dari nukleus membawa DNA tersebut ya dan masuk ke dalam si rRNA. Nah, di sini baru dikombin. Ya, nanti yang akan menjadi sintesis protein atau penerjemahan dari kode tersebut. Kemudian setelah dikombin, ya, setelah dikombin maka dia akan transfers amino acid to ribosome to help building proteins. Nah ini nanti transfer sama si tRNA dari si ribosom ini. Nah, nanti akan diterjemahkan. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dia perbedaan dari si DNA dan RNA. Ya, apa saja berdasarkan letaknya, DNA lebih banyak di dalam inti sel daripada di sitoplasma maupun ribosom. Sama seperti halnya RNA. RNA juga lebih banyaknya di sitoplasma dan ribosom, akan tetapi sedikit lebih banyak di DNA. Ya, si DNA itu lebih banyak di inti sel daripada si RNA. Kalau RNA lebih banyaknya berada di sitoplasma dan di ribosom. Ya, ini agak sedikit kesalahan. Kemudian bentuknya DNA pita spiral ganda atau double helix. Oke, kalau tRNA itu pita tunggal ya atau single helix. Kemudian komponen gulanya bagaimana DNA? Deoksiribosa. Ya, kalau RNA ribosa. Kemudian ukurannya sangat panjang, ya, sangat panjang. Kalau di RNA ini agak pendek, ya, lebih pendek dari DNA. Basa nitrogen kode genetikanya purin dan pirimidin. Purinnya adenin dan guanin, pirimidinnya sitokinin dan timin. Sedangkan purinnya kalau pada RNA dia adenin dan guanin, hanya saja berbeda. Kalau ini timin, kalau di sini adalah urasil. Oke, bagaimana bentuk kadarnya? Kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Ya, kalau ini berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Karena kalau di sini, kalau yang di dalam proses DNA, dia baru membawa informasi saja. Ya, baru membawa informasi, kemudian didabelkan ya menjadi antisense. Nanti antisense, nah dalam proses di sini disebut sebagai transkripsi, baru lanjut ke tahap translasi, di mana tahap translasi ini si RNA lah yang berperan. Ya, tadi siapa yang melakukannya? Si RNA ribosom. Ya, di situ ya, di mana tempat terjadinya atau mengkombin atau mengubah dari antisense menjadi sitoplasma atau polipeptida. Itu tadi. Oke, lanjut. Nah, kalau ini langsung sudah menjadi sintesis protein atau penerjemahannya. Bagaimana proses sintesis protein? Nah, ini gambarnya sintesis protein. Coba nanti kita cek pada video yang akan Ibu sajikan terlebih dahulu mengenai sintesis protein. Disimak ya. Terima kasih.